Sobat, kembali lagi bersama kami hari ini. Dan tadi kita sudah bisa lihat ya bahwa memang ada beberapa penyakit yang mungkin perlu pemeriksaan khusus. Tapi nih menariknya nih pemirsa, ini kalau misalnya ada beberapa penyakit yang akut ataupun kronis seperti misalnya migrain atau asam lambung, itu tuh ternyata bisa dideteksi dengan ini ya, kayak misalnya telapak tangan ataupun telapak kaki. Nah, ini menarik banget. Benarkah itu? Nah, benar sekali Dokter Sila. Pas banget hari ini kita sudah kehadiran narasumber, yaitu Dr. Kemas Abdurrahim, MKes Smart Spesialis Akupunktur. Iya Halo, dok. dokter. Halo. Gimana nih Ya. dok? Tadi ada kan tayangan video bahwa kita ini bisa melihat, bahkan bisa mungkin menyembuhkan, fakta atau mitos nih dok. Ya. Sakit bagian, kalau ditekan bagian ibu jari dan jari telunjuk, ini pertanda ada masalah pada lambung. Ya. Jadi sebetulnya Itu kalau fakta atau mitos dok? yang jelas sampai sekarang itu belum ada penelitiannya sebetulnya. Mitos ya, mitos. Ya. Kita anggap mitos. Kita karena anggap belum ada mitos saja penelitiannya. dulu ya sampai sekarang ya. Sebenarnya gimana, Dok? Titik-titik akupunktur yang ada di tubuh, termasuk di telapak tangan ataupun di telapak kaki ya, itu kalau misalnya ada organ di dalamnya itu terjadi gangguan, Ya. biasanya titik akupunkturnya tersensitisasi. Jadi Oke. dia bisa terasa nyeri bisa. Oke. Tetapi kalau untuk dijadikan alat untuk diagnostik, sampai sekarang nampaknya belum bisa ya. Karena Oke, baik. belum ada penelitiannya sampai sekarang. Oke. Tapi ini banyak masyarakat yang percaya kalau misalnya nyeri kepala, misalnya itu bisa dideteksi dengan telapak tangan tuh dok. Itu fakta atau mitos dok? Jadi sementara saya katakan mitos ya. Oke. Tetapi Oke, kalau nggak benar ya. untuk misalnya untuk mengobati ataupun mencegah penyakit, beberapa penyakit itu bisa. Ya. Oke. Jadi Di bagian kalau- mana dok? Di bagian mana kira-kira? Ya. Nah, misalnya ya, contoh untuk apa misalnya, untuk sakit kepala. Sakit misalnya. kepala dok. Oke. Untuk sakit kepala ini bisa kita lakukan pemijatan di sini. Oke. Ini titik haku ini ya. sering Jadi loh. di Saya daerah juga di sini sini ya, nih. dok, ya? Iya, di bagian sini nih. Jadi ini. lokasinya di sini. Nih. Ya. Di sini ini nih. ya. Nih. Ini titik ini kita pijat sampai terasa Nyeri ya? pegal Iya, atau pegal. ngilu. Oke. Nah. Pijatnya sekeras apa nih dok? Senyamannya kita aja. Oke. Jadi senyamannya kita sampai terasa dia ngilu atau pegal. Nah, kita pijat kira-kira sampai 5 sampai 10 menit. Oke. Sampai Cukup 10 lama ya, menit dok, ya? Ya, 5 sampai 10 menit. Betul, tapi ini terbukti kok. Saya sering seperti itu, Dok. Iya. Saya pada saat sakit kepala, Iya. saya seperti ini nih. Ya. Nih. Nih. Nah, seperti ini nih. Iya. Saya memang sampai akhirnya hilang sendiri. Waktu itu saya berpikir bahwa saya hanya mengalihkan sakit dari kepala ke tangan, tapi bagaimana dari akupunktur itu memang ada. Ada. Gitu. Jadi kalau di sini itu sudah diteliti. Pertama dia ada efek sentral. Jadi Iya. efek sentralnya meningkatkan endorfin. Oke. Jadi ditekan sini endorfin meningkat. Naik. Berapa lama, Dok, supaya endorfinnya meningkat? Endorfin itu meningkat itu biasanya setelah 20 detik kita rangsang, itu sudah mulai. Oke. Biasanya optimalnya kira-kira 30 menit. Tetapi kalau kita rangsang misalnya sampai 5 sampai 10 menit itu sudah cukup. Nanti 30 menit kemudian dia akan keluar dengan optimal. Oke, baik dok. Kalau misalnya sakit-sakit lain nih biasanya yang umum di masyarakat, misalnya sakit pinggang dok, itu di bagian mana Ya. dok? Ini bisa untuk sakit pinggang, daerah sini Oke. ya. Oke. Di sini ya. Jadi kalau di sini, ini bisa kita lakukan pemijatan, ya. Sini. Kita kasih misalnya minyak supaya licin. Nih. Kita urut di sini, ya. Ini mana daerah yang agak nyeri itu bisa Yang kita nyeri ya, lakukan. jadi kita Lebih lama perhatikan kita yang tekan. nyeri ya. Iya. Sama kira-kira pemijatannya 5 sampai 10 menit. Sampai terasa ngilu atau pegal. Pakai lotion atau minyak bisa nggak, Dok? Bisa. Oh, bisa. Yang penting Oke. licin dia. Oke. Justru sebaiknya memang licin ya dok ya. Harus licin. Karena kalau dia kasar takut terjadi iritasi. Oke. Dok, ini kebetulan kalau nyeri dada gimana, Dok? Nah, kalau orang dengan nyeri dada, nyeri atau dada asma ini atau sesak, itu- batuk bahkan nyeri dada. Bisa kita lakukan pemijatan di daerah sini ya. Atau di daerah di sini. sini. Ya. Ini daerah yang bagus. Di sini ya. Jadi kalau kita lakukan pemijatan di sini,
Atau gampang kita tekuk, begini, tangan tekuk, ujung daripada kelingking itu bisa kita pijat. Oh, yang ujung yang disentuh oleh kelingking. Iya, betul. Ini ya. Iya. Ujung yang disentuh sama kelingking. Ujung ini yang disentuh oleh kita ujung tekan. kelingking ini kita tekan sampai terasa ngilu. Nah, kita tekan seperti ini. Iya. Ini untuk nyeri dada. Untuk nyeri dada. Berapa lama, Dok? Bisa 5-10 menit Oke. atau sampai nyeri dadanya hilang. Oke. Nah, kalau misalnya nyeri dada disebabkan karena gangguan atau penyakit jantung iskemik, paling tidak untuk pertolongan pertama. Kalau asma gimana, Dok? Kalau untuk asma kita bisa dari sini. Oh, beda lagi ternyata. Beda lagi. Ini wilayahnya ya. Untuk asma ya. Atau pemijitannya gimana, Dok? Di daerah sini kan? Sini. Ya, jadi di sini. Ya, di sini. Ini kita lakukan pemijatan ya. Menggunakan jari jempol bisa. Ya. Jadi pada waktu kita pijat terasa dia ada rasa ngilu ya. Ngilu. Agak-agak ngilu ya. Nah, yang ngilu itu yang pas. Ini kalau saya tarik, kalau cuman ditekan-tekan, ya kalau tekan-tekan ini nggak ada ngilunya. Tapi kalau saya tekan terus saya tarik seperti ini ngilu. Iya. Ini ngilu. Berarti tekanannya harus pas ya. Harus ini pas. berarti untuk pernafasan terasa ya, Dok ya? Terasa, bisa. Oke. Ini menarik sekali nih, Dok. Apalagi memang banyak banget ini gejala-gejala seperti ini. Ini kalau misalnya, ini kan tadi di telapak tangan ya, Dok ya. Kalau misalnya di telapak kaki itu bisa juga gak sih, Dok, untuk kita mendeteksi gejala-gejala seperti ini, Dok? Tapi sesaat lagi ya, Dok ya. Kita akan bahas. Jangan kemana-mana, tetap di Hidup Sehat. Ya, kembali lagi di Hidup Sehat, dan tadi itu kita sempat ngebahas ya, Dok ya, soal tangan, refleksinya tuh di mana-mana aja. Nah, sekarang nih, Dok, kita mau ke telapak kaki, Dok. Ini Dokter Rizal udah standby di sini, udah siap untuk mempraktekannya. Kira-kira apa aja nih, Dokter Rizal, yang pengen kita bahas? Nah, ini saya mau tahu banyak ini yang paling banyak dialami masyarakat, kadang juga saya, lambung, Dok. Itu kira-kira ada nggak titik-titik yang bisa saya tekan? Oke, baik. Kalau untuk lambung ya, di telapak kaki itu bisa kita ambil titik di sini ya. Samping ya? Ya, di samping bagian dalam ya. Kemudian bisa juga di sini, daerah sini ya. Oke. Ini di bisa sini ya. untuk bisa juga di sini nih. mengatasi nyeri lambung. Nih, ini benar nggak, Dok? Ini. Bagian depannya. Sininya? Ya, di situ. Sini aja ya. Jadi gini, jalan seperti ini, Dok? Enggak, cuma satu titik di sini. Oh, satu titik aja di sini ya? Di situ. Jadi saya tekan-tekan aja gini? Iya, ditekan aja, ditekan-tekan sambil di... Terasa gak tuh, Dokter Rizal? Wah, kalau dibilang ke lambung saya nggak langsung kerasa ya. Cuman mungkin akan, apa, Dok? Mempengaruhinya di pompa asam lambungnya atau sebetulnya itu kan titik limpa ya. Limpa itu berhubungan dengan lambung. Kalau kita mau lambung banget di sini lokasinya. Oh, di bagian tulang kering ke atas ini. berarti bukan di telapak ya, Dok? Bukan ya? di telapak, tapi kalau kita mau cari titiknya di telapak ya bisa di situ. Bisa di sini. Iya. Nah, Dok, gini, biasa kan ada orang pakai jari, ada yang pakai kayu. Bagusan yang mana, Dok, sebenarnya? Ini masyarakat paling banyak nih, ada yang pakai kayu, ada yang pakai jari. Sebetulnya paling bagus pakai jari. Pakai jari. Iya. Nah, pemirsa paling bagus pakai jari ternyata. Jari itu jadi bisa ujung ini ya. Jadi kita lakukan bisa di sini. Oh, pakai ini ya. Iya. Oke. Wah, ini gimana enak. rasanya tuh, Dokter Rizal? Aduh. Kerasa ya? Kerasa. Ini kerasa banget. Nah, kadang paling bagus tuh orang yang ngelakuin, Dok. Karena kadang kalau kita kan suka ngukur-ngukur. Kalau sakit kadang kita enggak. Iya, benar. Kita lepas tangannya gitu. Iya. Gitu sih. Nah, Dok, ini kalau misalnya penyakit diabetes tuh, Dok, itu bisa gak tuh, Dok, diatasi juga dengan refleksi kaki? Bisa. Jadi kalau Bagian mana, diabetes, ini bisa juga di tempat yang titik untuk mengatasi lambung tadi, di sini. Dan bisa kita lakukan di sini. Di sana nggak kelihatan ya. Titiknya di sini, diabetes. Di sini ya? Oke. Lokasi sini. Itu diabetes ya, Dok ya? Tibia. Di sini. 4 jari dari tulang malleolus internus. 4 jari dari tulang ini ya? Iya, Nah, betul. ini pengaruhnya gimana sebenarnya, Dok? Bisa untuk diabetes yang tadi, Dok? Jadi ini berhubungan dengan hormonal. Oh, insulin. Insulin. Oke. Jadi dia langsung ini ke sana, ke pankreas dia bisa berhubungan. Ini durasinya berapa lama, Dok? Durasi kira-kira 10 menit.
Oke. Kita lakukan sebelah kiri misalnya 5 menit, kanan 5 menit, kita ulangi lagi Kita bisa. ulangi. Nah gini dok, diabetes itu kan biasanya juga bisa menyebabkan yang namanya disfungsi ereksi. Iya. Ini saya bertanya untuk pria ya. Iya. Nah jadi pasti juga masyarakat pengen tahu ada nggak titik-titik akupunktur yang bisa kita tekan untuk mencegah Ya. ya disfungsi ereksi. Nah, kalau untuk disfungsi ereksi ada. Jadi satu titiknya di sini ya. Oke, di pemirsa. tengah ya, di tengah. Di tengah. Jadi antara paling atas puncak kaki ini Iya. dengan ini kita bagi 3. Jadi sepertiga atas. Sepertiga Oke. atas. Nah, kemudian yang satu lagi lokasinya dekat mata kaki bagian dalam. Di sini. Ya. Di sini? Ya, persis di situ. Oh persis. Mungkin istrinya bisa melakukan untuk suaminya ya di Iya. rumah. Bisa. Pas kamu. bener. Nah, itu bisa gitu. Ini cukup ditekan-tekan kayak gini aja dok? Cukup Atau? ditekan gitu aja. Jadi Hah? kita lakukan itu, jadi kita kalau pakai minyak begini dia. Atau begini boleh. Oke. Terasa dia kan. Oke, oke. Nah, Nah itu ini sedikit. pakai minyak gimana? Kalau pakai minyak lebih bagus. Lebih bagus lagi Iya. ya. Jadi kalau refleks itu emang harus pakai minyak. Harus paling pakai bagus. minyak. Jadi tujuannya untuk meminimalisir terjadinya iritasi kulit. Iya, ini kira-kira bisa nggak tiap hari? Jangan sampai kelebihan lagi dok. Apa gimana? Kita cukup seminggu 2 kali. Ingat seminggu 2 kali gitu. Oh. Seminggu 2 kali dilakukan kira-kira 5 sampai 10 menit. Pagi malam paling bagus. Ada waktunya nggak? Waktunya sebetulnya bebas saja sebetulnya. Tapi kalau ngikuti cara tradisional, cuma belum diteliti ya. Ah. Itu jamnya lebih kurang di jam 4 sore. Oke, Oke, ada ini jam baru tertentu info ya, Dok, baru ya? nih. Kenapa begitu, Dok? Ngikuti ritme sirkadian. Oke. Oke, Jadi, sirkadian itu irama tiketnya- tubuh benar. Hah? Seperti irama tubuh ya, Iya, irama metabolisme tubuh. Irama tubuh. Ini Contoh kalau- misalnya kalau untuk lambung, fungsi lambung itu kira-kira sekitar pagi. Memang kita biasa BAB kan pagi. Oh, oke. Dok, kalau tadi udah ini kan disfungsi ereksi, diabetes. Kalau yang paling banyak juga nih darah tinggi, Dok. Ada nggak kira-kira? Ada. Darah tinggi bisa kita lakukan ini di sini. Sama tadi ya, dari misalnya Sini. dari Oke. jari telunjuk dengan jari jempol pertemuan Di di sini. tengahnya ya, Dok, ya? Tengahnya. Itu bisa untuk darah tinggi. Oke. Tapi bagian Oh, bagian dalam. iya bagian punggung kaki ya. Nah, cara nekannya sampai terasa ininya ngilu. Wah, ini ngilu sih. Ah. Ini ngilu, Dok. Kalau Ini ngilu udah benar. Ngilu jalan sampai sini nih. Ya, Iya. itu Oke, terasa itu. oke, ngomong-ngomong nih, Dok, nih ini ada penelpon nih, Dok. Ini, halo, selamat siang. Dengan siapa di mana? Siang, ini dengan Bu Sri Bu Sri, dari mana Bu Sri? dari Jakarta. Dari Jakarta. Jakarta. Baik, apa Bu yang mau dikonsultasikan ke dokter? Ini susah tidur terus ya. Susah tidur terus. Hmm. Terus mau dicari ya, berarti Iya, titik cari akupunturnya mana tuh itu. di mana? Iya, makasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Sri. Selamat siang. Nah, Dok, ini juga memang Kalau saya banyak tuh- nih, apalagi lagi pandemi begini, Iya, betul. banyak pikiran mungkin, terus juga kurang gerak. Ini Iya. menyebabkan susah tidur. Di mana tuh, Dok, titiknya? Jadi susah tidur itu titiknya itu di sini juga. Satu di sini ya. Kedua di sini. Yang ketiga bisa kita lakukan di sini titiknya. Oh, hampir Oh, sama dengan oke. kepala tadi ya Iya. sebenarnya di sini. Jadi kelebihannya di titik akupunktur di tubuh ini, satu titik itu bisa efeknya macam-macam. Bisa macam-macam. Gitu. Di sini ya, pemirsa. Jadi satu titik ini bisa macam-macam gitu. Bisa. Jadi yang sakit kepala tadi, terus yang susah tidur, Susah tidur. bisa di sini. Dan mungkin mengkombinasi juga ya, Dok, dengan di bagian telapak kaki tadi bisa. Kombinasi. Harus Dikombinasi ya, dikombinasi. harus dikombinasikan. Jadi Oke. bukan cuma satu lokasi tapi dengan lokasi yang tadi. Ya. Jadi titiknya itu hampir sama. Jadi di sini antara jempol dengan jari telunjuk, di kaki juga antara jempol dan jari telunjuk. Heeh. Oke. Nah, gitu. Oke, Wah. baik, Dok. Berarti ya memang harus dikombinasikan juga ya, Dok, ya. Iya, Ini terakhir, Dok. Ini mungkin ada tips-tips untuk masyarakat yang ingin melakukan sendiri di rumah atau ingin mencari tahu lebih dalam nih, tips-tipsnya apa nih, Dok? Ya. Jadi kita yang jelas kalau kita misalnya mau melakukan, itu harus betul-betul paham di mana titik-titik refleksinya. Yang kedua, kalau kita memang untuk mengatasi masalah penyakit kita harus betul-betul ada latihan ya. Kalau kita misalnya tidak tepat lokasinya, lebih baik, atau kalau kita belum tahu titiknya, lebih baik
ya kita tidak usah lakukan. Nah, benar ini jadi memang harus hati-hati ya juga Iya. buat pemirsa kalau memang tidak tahu jangan dipaksakan gitu. Dok, kira-kira ini bisa menyebabkan kelumpuhan nggak? Tapi ada yang tips yang gampang kalau kita misalnya orang awam, Iya. ternyata kita nggak tahu sama sekali. Di mana yang nyeri, itu kita pijat. Oke. Itu bisa. Nah, jadi untuk misalnya kita bingung, wah ini lokasinya tepat apa enggak. Tapi yang mana yang paling ngilu, itu kita pijat, itu bisa Kalau salah bermanfaat. bisa menyebabkan oke. kelumpuhan nggak, Dok? Oh, tidak. Tidak Tidak ya. sampai menyebabkan kelumpuhan ya. Oke, baik dok. Nah ini mungkin ada quote atau ada moto sendiri nih dok. Iya. Tadi sempat kita bahas ya. Apa tuh dok? Moto, jadi itu perlu dicamkan bagi masyarakat bahwa obat untuk mengatasi penyakit Anda ada pada tubuh Anda sendiri. Wow, Wah, luar biasa. Ini ini menarik menarik sekali sekali. ya pemirsa. Saya Tapi jadi tahu. tentunya kita harus hati-hati juga ya dok ya. Jadi kalau misalnya belum tahu, mungkin lebih baik kita ke dokter spesialis akupuntur. Ya. Betul. Baik, terima kasih banyak Terima kasih. dokter. Dok, makasih banyak. informasinya. Nah, kita masih punya banyak informasi lain lagi bagaimana cara untuk mengatasi atau pertolongan pertama pada saat kita terluka dan luka itu dalam dan terbuka. Sesaat lagi hanya di Hidup Hidup Sehat. sehat.